Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yudhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Izin di sini kami akan mempresentasikan tugas besar ujian tengah semester mata kuliah Sistem Informasi yang diampu oleh Pak Taufik Rahmat Kurniawan, Eskop MT. Di sini kita mengambil studi kasus yaitu Sistem Informasi Penyewaan Mobil Berbasis Web. Nah, sebelum itu mari kita perkenalkan anggota kelompok yang ada di kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Muhammad Akmal Hidayatullah. Yang kedua Muhammad Fatih Ulumuddin, dan yang terakhir Muhammad Nawah Bayhaqi. Nah, yang pertama kita harus membahas latar belakang masalahnya dulu nih. Perkembangan teknologi dan informasi yang semakin pesat mendorong banyak bidang usaha untuk beralih ke sistem digital yang lebih efisien. Dalam industri penyewaan mobil, penggunaan metode manual seperti pencatatan kertas dan komunikasi langsung dinilai kurang efektif karena rawan kesalahan dan membutuhkan waktu lebih lama. Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem berbasis web yang mampu menyediakan informasi secara real time, mempercepat proses pemesanan dan mengurangi risiko kesalahan administrasi. Nah, selanjutnya yang kedua kita deskripsi studi kasusnya. Pada poin deskripsi selanjutnya yang kedua ada poin deskripsi studi kasus. Nah, di sini kami mengambil studi kasus yang dipilih yaitu mengenai sistem informasi rental mobil yang bernama GoCoupling. GoCoupling ini merupakan usaha rental mobil yang menyediakan layanan penyewaan harian, mingguan, maupun bulanan. Namun, kegiatan operasional usaha ini masih dilakukan secara manual, seperti pengecekan ketersediaan mobil, pencatatan data pelanggan, dan pembuatan laporan penyewaan mobil. Nah, kondisi tadi menyebabkan keterlambatan pelayanan, ketidakakuratan data, serta menyulitkan pemilik dalam menyusun laporan keuangan secara cepat dan tepat waktu. Nah, permasalahan yang kita hadapi nih. Nah, permasalahan utama yang kita hadapi dalam sistem rental mobil saat ini terletak pada metode pemesanan dan pengolahan data yang masih manual. Pelanggan harus datang langsung atau menghubungi pihak rental untuk menanyakan ketersediaan mobil, yang seringkali memakan waktu dan kurang efisien. Selain itu, pencatatan data yang dilakukan secara manual meningkatkan risiko kesalahan, keterlambatan verifikasi, dan kesulitan dalam pembuatan laporan pendapatan maupun riwayat penyewaan. Selanjutnya pada poin kebutuhan organisasi nih yang kita bangun. Nah, untuk mengatasi berbagai kendala yang ada nih, ya organisasi membutuhkan sistem penyewaan mobil berbasis web yang mampu memfasilitasi pemesanan online secara cepat dan mudah. Selain itu, sistem ini harus mampu menampilkan informasi mobil secara real time, mengolah data pelanggan dan transaksi secara otomatis, serta menghasilkan laporan penyewaan dan keuangan dengan lebih ringkas dan akurat, sehingga meningkatkan efektivitas operasional usaha. Nah, apa sih tujuan kita dalam membangun sistem ini? Nah, tujuan utama dari pengembangan sistem ini adalah untuk mempermudah pelanggan melakukan pemesanan mobil kapan saja melalui internet, tanpa perlu datang langsung ke tempat rentalnya. Selain itu, sistem ini juga bertujuan mengurangi tingkat kesalahan pencatatan data, mempercepat proses administrasi, serta membantu pemilik usaha dalam menyusun laporan penyewaan dan pendapatan secara cepat, akurat, dan terstruktur. Nah, selanjutnya di bagian identifikasi masalah dan kebutuhan pengguna akan dijelaskan dan dipresentasikan oleh Muhammad Fatih Ulumuddin. Dipersilakan. Baik, selanjutnya user problem. Penyewa kesulitan mendapatkan informasi, ketersediaan mobil dan proses pemesanan yang cepat. Konfirmasi pembayaran juga belum memiliki alur yang jelas. Poin utama dari user problem adalah pemesanan tidak efisien, tidak ada info real time, dan juga notifikasi dan pembayaran belum rapi. Masalah dari admin. Admin memiliki kerja besar karena semua data dikelola secara manual tanpa dashboard yang jelas. Hal ini membuat pencarian data dan pembuatan laporan menjadi lambat. Poin utamanya ialah pengelolaan mobil manual, tidak ada dashboard, dan laporan memakan waktu. Lalu selanjutnya kebutuhan user. Sistem baru harus memberikan informasi lengkap mengenai mobil dan memungkinkan user melakukan pemesanan serta konfirmasi pembayaran dengan mudah. Poin utamanya ialah lihat daftar mobil, lihat harga dan ketersediaan, lihat syarat sewa, dan juga pemesanan dan konfirmasi.
Selanjutnya, kebutuhan admin. Admin membutuhkan sistem yang mempermudah pengelolaan data mobil, transaksi, dan laporan agar proses bisnis lebih terstruktur. Poin utamanya, kelola data mobil, kelola transaksi, dan kelola laporan. Berikutnya ada ERD dan DFD level 0. ERD menjelaskan hubungan data antara entitas seperti mobil, user, dan transaksi. Model ini memastikan sistem dapat menyimpan dan mengolah data penyewaan dengan benar. Lalu untuk DFD level 0, menggambarkan alur data secara umum pada sistem penyewaan mobil, mulai dari input user hingga pengelolaan oleh data admin. Oke, untuk sketsa UI usernya, nah pada sketsa desain antarmuka pengguna atau UI ini dibuat untuk memberikan gambaran awal mengenai tampilan halaman yang akan digunakan oleh penyewa. UI-nya dirancang agar sederhana, informatif, dan juga mudah untuk digunakan, sehingga pengguna dapat dengan cepat menemukan informasi tentang mobil, melihat data kendaraan, melakukan pemesanan, dan juga menghubungi admin jika diperlukan. Oke, selanjutnya ada sketsa UI admin. Nah, pada sketsa UI admin ini dirancang untuk mempermudah pengelolaan data mobil dan juga transaksi penyewaan. Pada halaman admin ini dilengkapi dengan fitur seperti form input data kendaraan, daftar transaksi, terus menu laporan. Nah, dengan tampilan yang jelas dan terstruktur ini, admin dapat melakukan pembaruan data dan pemantauan penyewaan dengan lebih efisien. Nah, untuk metodologi atau model pengembangan perangkat lunak yang digunakan dalam proyek ini, kami menggunakan proyek waterfall. Metode ini dipilih karena memiliki tahapan yang jelas dan juga berurutan, dimulai dari analisis kebutuhan hingga pemeliharaan. Model waterfall cocok digunakan ketika kebutuhan sistem sudah stabil dan tidak mengalami banyak perubahan selama proses pengembangan. Karena dalam model waterfall, setiap tahapan harus disesuaikan. Karena di dalam metode waterfall, setiap tahapan harus diselesaikan sepenuhnya sebelum melanjutkan ke tahapan berikutnya. Dimulai dari identifikasi kebutuhan dan analisis, dilanjutkan ke proses desain, implementasi kode, pengujian sistem, hingga tahap pemeliharaan. Pendekatan yang terstruktur ini membantu memastikan bahwa sistem dikembangkan secara konsisten dan sesuai standar rekayasa perangkat lunak. Nah, untuk kesimpulannya, sistem informasi penyewaan mobil berbasis web yang dikembangkan untuk GoCoupling ini merupakan solusi yang efektif untuk mengatasi permasalahan administrasi dan juga pelayanan. Karena dengan sistem ini, pelanggan dapat melakukan pemesanan secara cepat dan juga akurat, sementara admin dapat mengelola data serta laporan dengan lebih efisien. Penggunaan model waterfall juga dalam pengembangannya membantu memastikan bahwa sistem dibangun secara terstruktur dan memenuhi kebutuhan oleh pengguna. Penggunaan model waterfall dalam pengembangannya membantu memastikan bahwa sistem dibangun secara terstruktur dan memenuhi kebutuhan pengguna. Berikut merupakan daftar pustakanya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.